Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengatakan inflasi pada bulan April 2023 mengalami kenaikan secara bulanan sebesar 0,33%. Kenaikan ini dipicu oleh hampir semua indeks harga konsumen yang mengalami inflasi kecuali sektor telekomunikasi. Dilihat secara tahunan atau year on year, juga terjadi inflasi sebesar 4,33%. Momen perayaan Hari Keagamaan yakni Idul Fitri yang berlangsung lancar memberikan andil terhadap terjadinya kenaikan inflasi pada bulan April ini. Sesuai perkiraan pada bulan sebelumnya, momen Ramadan pada Idul Fitri membuat angka inflasi bulanan naik. Pada bulan April ini, Badan Pusat Statistik merilis inflasi naik sebesar 0,33% secara bulanan. Secara tahunan, inflasi juga mengalami kenaikan menjadi 4,33%. Berdasarkan komponen indeks harga konsumen pada bulan April, hampir semua komponen mengalami inflasi. Kenaikan tertinggi disumbang oleh harga makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,34% dan sektor transportasi yang menyumbang 0,84%. Momen Ramadan dan Idul Fitri diyakini menyebabkan tingginya angka inflasi pada sektor transportasi. BPS mencatat terdapat 26,30 juta pergerakan masyarakat selama libur Idul Fitri tahun ini. Tahun 2023 terjadi inflasi sebesar 0,33% secara bulan ke bulan, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 114,36 pada Maret 2023 menjadi 114,74 pada April 2023. Jika kita lihat menurut kelompok pengeluaran, seluruh kelompok pengeluaran itu mengalami inflasi pada April 2023. Kecuali pada kelompok pengeluaran untuk informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, di mana di bulan April ini mengalami deflasi, namun andilnya sangat kecil kepada inflasi di bulan April 2023. Dan pemirsa, sektor transportasi memberikan andil besar dalam inflasi yang terjadi pada bulan April. Sektor ini mengalami inflasi sebesar 0,84% secara bulanan. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, jenis transportasi yang memberikan sumbangan angka inflasi besar adalah transportasi udara dan angkutan antar kota, antar provinsi atau AKAP. Dalam hal ini terjadi karena bulan April bersamaan dengan momen Hari Raya Idul Fitri yang menyebabkan kenaikan pergerakan masyarakat melalui arus mudik dan juga balik. Moda transportasi udara dan angkutan antar kota antar provinsi menjadi dua jenis moda angkutan massal yang banyak digunakan oleh masyarakat. Inflasi pada bulan April banyak disumbang oleh sektor transportasi udara dan darat. Berdasarkan data BPS, sektor transportasi memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,84%. Berdasarkan jenisnya, maka kenaikan inflasi terbesar terjadi pada sektor transportasi udara dan angkutan darat antar kota, antar provinsi. Kedua transportasi tersebut banyak digunakan oleh masyarakat selama musim arus mudik dan balik Idul Fitri 2023. Kenaikan permintaan pada kedua transportasi ini yang menyebabkan terjadinya inflasi pada bulan April. Kenaikan ini sudah diprediksi sebelumnya karena secara umum perayaan Hari Besar Keagamaan akan berdampak pada tingginya permintaan barang dan jasa yang berakibat pada inflasi. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar pada April 2023 adalah pada kelompok transportasi dengan inflasi sebesar 0,84%
dan andilnya kepada inflasi bulan April sebesar 0,11%. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat lebih detail menurut komoditas, ya, penyebab inflasi di bulan April sebesar 0,33% secara bulanan ini secara berdasarkan komoditas, ya, diantaranya yang memberikan andil cukup besar. Yang pertama adalah dari angkutan udara. Ya, angkutan udara ini memberikan andil kepada inflasi bulan April sebesar 0,06%. Kemudian diikuti angkutan antar kota dengan andil sebesar 0,03%. Kemudian diikuti oleh komoditas emas perhiasan dengan andil sebesar 0,02%. Kemudian daging ayam ras juga memberikan andil kepada inflasi bulan April sebesar 0,02%. Kemudian beras, ya, beras memberikan andil kepada inflasi di bulan April ini sebesar 0,02%. Pemirsa, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengatakan secara historis terjadi peningkatan inflasi pada bulan puasa dan Idul Fitri pada setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan permintaan barang dan jasa yang berpengaruh terhadap perubahan harga. Hal inilah yang memicu terjadinya kenaikan inflasi pada momen Hari Raya Keagamaan. Berdasarkan data dalam BPS, inflasi pada Lebaran Idul Fitri tahun ini mencapai 0,33%, lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi pada Lebaran tahun lalu. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan angka inflasi pada musim Idul Fitri tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun 2022. Pada tahun 2023, angka inflasi mencapai 0,33%, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 0,40%. Menurut Kepala BPS Margo Yuwono, hal ini terjadi karena pasokan komoditas pangan relatif terjaga, sehingga kenaikan harga pangan dapat dikendalikan. Musim panen raya juga membantu ketersediaan stok pangan yang beredar di pasaran. Kondisi ini diharapkan terus terjadi pada musim Lebaran tahun berikutnya, sehingga momen perayaan Hari Besar Agama tidak memberikan dampak inflasi yang terlalu tinggi. April 2023 secara bulan ke bulan itu lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di bulan Maret 2023, di mana pada Maret 2023 terjadi inflasi sebesar 0,18%. Bapak Ibu sekalian, untuk melihat bagaimana perkembangan inflasi selama periode Ramadan dan Lebaran ini, ya, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Idul Fitri, ya, 1444 Hijriah itu jatuh pada bulan April 2023, ya. Secara historis, ya, momen hari besar keagamaan itu berpengaruh terhadap peningkatan permintaan barang dan jasa serta perubahan harga di tingkat konsumen. Pada bagian ini kami coba ingin menyampaikan bagaimana tinjauan secara khusus, ya, terkait dengan perkembangan inflasi di bulan Ramadan dan Lebaran. Bapak Ibu sekalian bisa melihat di grafik yang disajikan, ya, yang diberikan warna shadow, ya, grafik batang shadow itu adalah periode di mana terjadinya perayaan keagamaan atau Ramadan dan atau Lebaran di sana, gitu ya.
Tadi saya sampaikan Pemirsa, lancarnya arus mudik dan balik di Kota Batu selama Idul Fitri mendapat apresiasi dari wisatawan. Para wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu melihat kesigapan aparat keamanan dan kepolisian dan juga tim TNI dalam mengatur arus lalu lintas dan juga pengamanan di lokasi wisata. Wisatawan mengaku selama perjalanan di Malang Raya dapat berjalan lancar dan juga nyaman dengan pengamanan dari petugas selama berlibur di Malang Raya. Masa arus mudik dan balik di Malang Raya berjalan lancar. Hal ini juga berdampak kepada kenaikan jumlah wisatawan di Kota Wisata Batu. Inilah yang menjadi perhatian petugas keamanan dari TNI dan Polri dalam mengatur lalu lintas dan keamanan di lokasi wisata. Petugas keamanan sudah mendirikan pos pengamanan di beberapa titik yang mengarah ke lokasi wisata di Kota Batu. Rekayasa lalu lintas juga dilakukan sehingga arus lalu lintas berjalan lancar. Pengamanan arus lalu lintas dan lokasi wisata menjadikan wisatawan merasa aman dan nyaman selama berwisata di Kota Batu. Kenaikan wisatawan selama masa Idul Fitri mampu menaikkan okupansi hotel hingga 80%. Berlibur dari Lampung kemudian Jakarta menuju ke Surabaya dan kita berada di Kota Batu, Malang. Perjalanan lumayan padat tapi cukup lancar. Di sini daerahnya sangat sejuk sekali. Tentunya kami di perjalanan karena keamanan tersebut itu dibantu oleh TNI Polri. Aman sekali, perjalanannya lancar. Kemudian kami berada di Kota Batu. Kemarin kami sudah jalan-jalan ke Jatim Park 3. Kemudian kami ke Bromo. Wisatanya indah sekali di Jawa Timur ini. Luar biasa. Kini kami juga masih dipandu oleh TNI Polri. Kemudian kami sekarang berada di Jatim Park 2 ya. Luar biasa sekali. Ini pengalaman dan pengalaman yang cukup. Selepas libur Idul Fitri, pengurus OSIS SMA BSS menggelar lomba untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kartini. Mengusung tema Prakarsa Guna Sarwa, pengurus OSIS menggelar berbagai lomba seperti mading dan juga memasak. Ketua OSIS SMA BSS Aska Fahrezi menjelaskan kegiatan tersebut merupakan upaya OSIS untuk mengajak siswa kembali beraktivitas di sekolah dengan berbagai kegiatan yang mengasah talenta dan juga prestasi. Pengurus OSIS SMA BSS Kota Malang menggelar event Prakarsa Guna Sarwa untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kartini. Dalam kegiatan tersebut, pengurus OSIS menggelar berbagai macam lomba, mulai dari lomba ranking 1, lomba masak, hingga lomba mading. Lomba tersebut diikuti oleh siswa kelas 10 dan 11 sesuai dengan keminatan masing-masing. Untuk memeriahkan suasana, peserta juga mengenakan busana batik dan tradisional untuk menguatkan karakter budaya nasional bagi siswa SMA BSS. Pengurus OSIS SMA BSS terus berupaya menggulirkan berbagai program inovatif untuk memperkuat soft skill siswa dalam berbagai bidang. Sebenarnya tujuan awal kita adalah untuk ngebuat anak-anak itu refreshing, Mas. Jadi kayak setelah adanya liburan kan tidak mungkin langsung ada pelajaran. Tentunya anak-anak masih ada yang belum bisa move on lah bahasanya dari liburan tersebut. Maka dari itu kami dari selaku pengurus OSIS itu mengadakan lomba yang berhubungan dengan Hari Pendidikan dan Hari Kartini. Karena kita mengadakan tema gabungan Hari Pendidikan dan Hari Kartini, kita juga membuat suatu lomba yang memang gunanya ada tujuannya gitu loh, Mas. Seperti lomba masak, lomba ranking 1 ataupun juga lomba mading. Jadi lomba yang menghasilkan sesuatu.
Pemirsa, momen peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kartini dimanfaatkan oleh pengurus OSIS SMA BSS untuk merangkul semua siswa kelas 10 dan 11 aktif dalam kegiatan OSIS. Ketua OSIS SMA BSS, Aska Fahrezi, menjelaskan pihaknya melakukan sosialisasi dan juga menyebar Google Form melalui ketua kelas untuk memudahkan siswa mengikuti lomba. OSIS SMA BSS menggelar berbagai macam lomba untuk siswa dalam memperingati Hari Kartini dan Hardiknas. Kegiatan tersebut bertujuan merangkul semua siswa SMA BSS untuk aktif dalam kegiatan organisasi agar soft skill siswa juga bertambah. Partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS menjadi salah satu tujuan dari kegiatan yang digelar oleh pengurus OSIS SMA BSS. Melalui kegiatan yang mengusung tema Prakarsa Guna Sarwa, pengurus OSIS merangkul semua siswa agar dapat terlibat. Hal ini dilakukan dengan membuat sosialisasi sebelum kegiatan dengan melampirkan link pendaftaran yang mudah diakses oleh siswa. Selain itu, OSIS juga menggelar lomba yang beragam agar siswa dapat mengikuti sesuai dengan keminatannya. Program peringatan Hardiknas dan Hari Kartini merupakan program rutin dari SMA BSS yang digelar setiap tahunnya untuk melatih siswa meningkatkan kemampuan akademik dan soft skill. Peserta yang berpartisipasi itu ada dari kelas 10 dan kelas 11, jadi 2 angkatan. Kebetulan kelas 12 kan sudah tidak lagi menempati di sekolah ya Mas ya. Jadi kita hanya mengadakan 2 angkatan saja, yaitu kelas 10 dan kelas 11. Bagaimana proses pendaftaran untuk mengikuti lomba ini Mas? Pendaftaran itu sebenarnya cukup simpel karena memang dari awal tahun ke tahun kita melakukan hal yang sama, yaitu dengan cara mengisi G-form. Ketua kelas mengisi G-form atau enggak ketua kelas mengelis. Jadi kita membuat broadcast, kita mengirim ke grup kelas seperti broadcast. Nanti anak-anak tinggal mengisi saja namanya dan juga kelasnya, habis itu mengikuti lomba apa. Sesimpel itu sih Mas untuk mengikuti lomba yang kami adakan. Pemirsa, pelaksanaan ibadah puasa dan Idul Fitri bagi dosen UB yang sedang menempuh studi di Taiwan berjalan dengan lancar. Hal ini terungkap dari perbincangan Wakil Rektor 2 UB dengan perwakilan dosen di Taiwan saat halal bihalal. Aulia Nur Mustakiman, dosen UB yang sedang studi di Taiwan, mengaku dapat menjalankan ibadah puasa dan juga Idul Fitri dengan lancar. Aulia menjelaskan saat ini terdapat banyak dosen UB yang sedang menempuh studi di Taiwan tersebar di berbagai kampus. Tidak semua warga UB dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga di tanah air. Bagi mereka yang sedang menempuh studi di luar negeri, mereka merayakan Idul Fitri jauh dari tanah air. Namun demikian, mereka dapat melaksanakan ibadah puasa dan Idul Fitri bersama mahasiswa dan warga negara Indonesia lainnya. Seperti diungkapkan oleh dosen UB Aulia Nur Mustakiman yang sedang menempuh studi di Taiwan. Melalui saluran Zoom Halal Bihalal UB, Aulia mengaku dapat merayakan Idul Fitri bersama warga Indonesia dan lainnya di Taiwan. Sebelum saya menjawab itu semua, saya Aulia Nur Mustakiman mewakili semua dosen yang ada di Taiwan khususnya dan semua mas mbak dosen yang ada di luar negeri mengucapkan minal aidin wal faizin kepada Bapak Ibu dosen semua, terutama Bapak Rektor dan segenap pimpinan Universitas Brawijaya dan civitas akademika dari semua fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya. Alhamdulillah kami di Taiwan, lepas dari segala isu yang ada, kami masih bisa menjalankan ibadah puasa sekaligus sholat id dengan aman, selamat, dan lancar, Bapak. Oke, alhamdulillah. Salam semua buat teman-teman karena kalau tidak salah banyak sekali dosen yang menempuh studi baik S2 maupun S3 di Taiwan ya. Salam dari Pak Rektor beserta seluruh pimpinan, para dekan kepada teman-teman, mudah-mudahan sehat selalu dan studinya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pengasuh Pesma Al-Hikam Kiai Haji Anwar Sadullah mengajak warga UB untuk memperkuat zikir kepada Allah. Hal tersebut disampaikan Anwar pada tausiah halal bihalal warga UB. Menurut Anwar, segala sesuatu di dunia merupakan kehendak Tuhan.
Anwar mengajak momen Idul Fitri dan halal bihalal ini menjadi momen untuk merekatkan hubungan manusia dengan Tuhan dengan sesama manusia juga. Dirinya berharap dengan kefitrian yang diraih setelah berpuasa, warga UB akan semakin produktif dalam bekerja dan memperkuat tali silaturahmi. Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Kiai Haji Anwar Sa'adullah, dalam tausiah halal bihalal keluarga besar UB mengajak warga UB memperkuat zikir kepada Allah. Zikir atau mengingat Allah menurut Anwar penting karena semua kehidupan dunia merupakan kehendak dan menuju Allah. Memulai momen halal bihalal ini diharapkan warga UB dapat meningkatkan kualitas zikirnya. Halal bihalal memiliki dimensi spiritual dan sosial karena dapat menyambung silaturahmi antar sesama warga UB. Kalau sekarang kita bisa hadir di tempat ini sebetulnya adalah perkenan siapa? Kalau sekarang kita sehat itu karena kita diberi kesehatan oleh, kalau kita punya kesempatan karena kita diberi kesempatan oleh, kita hidup dan mati karena kita ibadah untuk, kita diberi rezeki oleh, kita diberi kesehatan oleh, kita diberi jabatan oleh, kita diberi amanah oleh, kita diberi kesempatan beribadah oleh. Mudah-mudahan zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabb. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.